Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Forkomal akan menyuguhkan berita yang hangat dan menarik dan spektakuler. Inilah beritanya. Baik, saudara sekalian, awak media dan masyarakat Indonesia, sehubungan dengan rame-rame tentang bocornya data di dunia cyber kita yang banyak diramaikan oleh biota itu, maka kami tadi rapat. Pertama, ini tadi kami rapat bersama di sebelah kanan saya, Bapak Kepala BIN, Bapak Jenderal Purnawirawan, Bapak Budi Gunawan yang menggambarkan situasi yang sesungguhnya. Di sebelah kanan saya ada Pak Minfo yang ini pembuat pengatur kebijakan yang juga mengawal keamanan cyber. Lalu BSSN yang memang secara khusus di situ mengamankan cyber dan sandi negara. Lalu Bapak Kapolri yang juga punya tim pengamanan cyber dan penindakan. Maka disampaikan hal-hal berikut. Kita akan serius menangani dan sudah mulai menangani masalah ini, ya. Tetapi juga publik atau masyarakat harus tenang, karena sebenarnya sampai detik ini itu belum ada rahasia negara yang bocor. Misalnya kalau dulu zaman Pak SBY itu ada Wikileaks gitu ya, itu pembicaraan telepon presiden aja bisa dengan Perdana Menteri Australia tersebar, pembicaraan presiden negara menteri karena pergi ke Singapura dulu itu tersebar. Yang ini tidak ada, ini cuma data-data umum yang sifatnya sebenarnya perihal surat ini, perihal surat itu, isinya sampai detik ini belum ada yang dibobol. Motifnya ternyata juga gado-gado, ada yang motif politik, motif ekonomi, motif jual beli gitu dan sebagainya. Sehingga juga ya motif-motif kayak gitu itu sebenarnya tidak ada yang terlalu membahayakan. Bahkan kalau dari hasil kesimpulan tadi, apa yang disebut Bjorka ini sebenarnya tidak punya keahlian atau kemampuan membobol yang sungguh-sungguh, itu hanya ingin memberitahu kepada kita, menurut persepsi baik kita, ingin memberitahu bahwa kita harus hati-hati, kita bisa dibobol dan sebagainya. Tapi sampai saat ini tidak. Nah, kemudian kita terus menyelidiki, karena sampai sekarang ini memang gambaran pelakunya sudah teridentifikasi dengan baik oleh BIN dan Polri, tetapi belum bisa diumumkan. Gambaran siapa dan di mananya itu kita sudah punya alat untuk melacak itu semua. Nah, saudara, kita membuat satgas untuk lebih berhati-hati karena dua hal. Pertama, peristiwa ini mengingatkan kita agar kita memang membangun sistem yang lebih canggih. Lalu yang kedua, dalam sebulan ke depan kira-kira itu akan ada pengundangan undang-undang perlindungan data pribadi, undang-undang PDP yang sudah disahkan di DPR di tingkat 1. Berarti tinggal tingkat 2 itu pengesahan di paripurna, tidak akan ada pembahasan substansi. Itu memang juga memuat arahan agar ada satu tim yang bekerja untuk keamanan cyber. Dan untuk masyarakat Indonesia yang data-data yang sifatnya rahasia sampai sekarang belum ada, ya, sampai detik ini. Tapi kita akan menjadikan ini sebagai peluang kita, sebagai pengingat kepada kita semua untuk sama-sama berhati-hati. Sekian, terima kasih. Oh, ini ada Menkominfo mau nambahkan. Terima kasih Pak Menko. Yang disampaikan Pak Menko tadi yang terkait dengan sistem elektronik pemerintah. Tapi saat ini saya juga ingin menyampaikan bahwa serangan-serangan cyber juga
dilakukan terhadap sistem elektronik privat. Karena ya, kepada penyelenggara sistem elektronik privat diminta agar betul-betul memastikan keamanan data di sistemnya masing-masing. Karena itu adalah kewajibannya. Memastikan teknologinya terus diupdate, ditingkatkan, memastikan tata kelola dan sistem manajemennya terus diperbaiki dengan melibatkan tenaga-tenaga yang ahli. Ya, memastikan sumber daya manusia, teknologi digital dan enkripsi itu betul-betul kuat dan memadai. Nah, kepada rekan-rekan penyelenggara sistem elektronik lingkup privat, jangan lengah agar selalu memperhatikan dan berkomunikasi dengan pemerintah untuk membantu apabila ada dugaan-dugaan. Berkomunikasi dengan pemerintah untuk mendapat masukan dan input sehingga bisa menjaga sistem elektroniknya dengan baik dan dapat melaksanakan kewajibannya untuk memberikan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat yang ada pada sistem elektroniknya masing-masing. Terima kasih. Cukup ya. Terima kasih.